Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali di pagi hari ini Allah masih memberikan kita taufik ya bisa bersama-sama menuntut ilmu agama, mengkaji ilmu agama, hukum-hukum terkait permasalahan fikih ya. Karena ini termasuk bentuk bagaimana seorang hamba bisa benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang benar. Karena sudah kita ketahui bersama bahwa Allah menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin seseorang itu bisa beribadah dengan benar kecuali dia harus mengetahui ilmu-ilmu tentang ibadah, tentang fikihnya kah, tentang tauhidnya kah, dan seterusnya, sehingga ibadah yang dia kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu terhaturkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan para pengikut beliau sampai hari kiamat, amin ya rabbal alamin. Kita menyambung pembahasan di pertemuan sebelumnya masih tentang sunnah-sunnah fitrah ya, sunnah-sunnah fitrah. Sebagaimana sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi bersabda, asyrun minal fitrah qassu syarib wa infa'ul lihyah was-siwaku wastinsyaqul ma' wa qassul adfar wa ghuslul barajim wa natful ibti wa halqul anah wa intiqasul ma. Hadis ini sahih, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 perkara termasuk fitrah. Yang pertama adalah memotong kumis, yang kedua membiarkan jenggot, yang ketiga bersiwak, yang keempat menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak. Ini nanti akan kita bahas di bab wudu setelah ini. Kemudian memotong kuku ya, kemudian mencuci ruas jari, kemudian mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan dan beristinja, yaitu tatkala kita buang hajat kecil atau hajat besar, maka kita membersihkan dengan air. Itu disebut dengan istinja, sehingga itu termasuk bagian dari fitrah. Kita sudah membahas kemarin tentang siwak ya. Siwak adalah sunnah para nabi ya, dan juga senantiasa Rasulullah SAW bersiwak, entah ketika setelah bangun tidur ya, atau ketika ingin sholat, ingin berwudu. Bahkan Nabi SAW pun memiliki kebiasaan ketika beliau dari luar rumah beliau dan ingin memasuki rumah, maka Rasulullah SAW bersiwak. Kenapa? Ada 2 hal. Dikarenakan beliau akan bercengkerama, akan mengobrol ya, bercanda dengan keluarganya. Kemudian yang kedua, karena beliau, yaitu Rasulullah, senantiasa beribadah dimanapun beliau berada. Dikala di rumah pun Rasulullah SAW beribadah. Nah, maka Rasul dengan penampilan yang terbaik, yaitu dengan bersiwak diantaranya.
Kemudian sunnah fitrah yang berikutnya adalah istihdad, yaitu mencukur bulu kemaluan. Istihdad itu diambil dari kata hadid, yaitu besi. Dan mencukur kemaluan, bulu kemaluan itu dengan alat ya, biasanya dengan terbuat dari besi. Istihdad berarti mencukur bulu kemaluan. Maka biasanya orang memakai dengan besi. Maka boleh juga bagi seseorang yang ingin mencukur bulu kemaluannya dengan menggunakan krim perontok. Karena maksud dari bulu kemaluan itu adalah dia hilang, dia terpotong, entah dengan memakai gunting atau alat cukur atau dengan memakai krim perontok. Kemudian yang ketiga adalah berkhitan. Berkhitan kalau bahasa Banjarnya adalah bersunat ya. Maka kalau laki-laki hukumnya adalah wajib. Di antara alasan wajibnya adalah karena laki-laki tatkala dia kencing ya dan dia tidak berkhitan, maka masih ada sisa air kencing yang ada di dalam kemaluannya. Sehingga tatkala dia sholat maka akan membawa najis sehingga sholatnya tidak sah. Maka wajib untuk laki-laki berkhitan agar sholatnya bisa sah karena hilangnya najis yang berada di kemaluannya tatkala dia kencing. Kemudian yang berikutnya untuk perempuan ya hukumnya adalah tidak wajib, yaitu sunnah. Tetapi untuk perempuan juga sangat dianjurkan karena di antara hikmahnya adalah untuk bisa mengurangi dahsyatnya syahwat dia. Jadi itu memuliakan untuk perempuan karena tatkala perempuan tidak bisa mengontrol syahwatnya ya semakin besar, maka dia akan terjerumus ke dalam kehinaan. Maka di antara solusi yang ditawarkan oleh Islam adalah dia sangat dianjurkan sekalipun tidak wajib ya untuk berkhitan. Kemudian sunnah fitrah yang berikutnya adalah menggunting atau memendekkan kumis ya, termasuk fitrah manusia. Dia diciptakan secara asal adalah dia memendekkan kumisnya atau memotong kumisnya. Kemudian sunnah fitrah yang berikutnya adalah memotong kuku ya, karena tatkala kuku panjang itu penampilan yang jelek ya. Biasanya orang-orang kampung, orang-orang tua kita ya mengatakan kalau kukunya panjang maka seperti kuku syaitan ya, kuku hantu. Maka ini adalah pemandangan yang buruk dari sisi tabiat pun tercela. Ya, maka termasuk fitrah manusia, terlebih dia adalah seorang muslim untuk memotong kukunya. Dan juga di antara alasannya adalah bisa menempel kotoran-kotoran entah berupa debu atau tanah yang masuk di dalam kukunya, sehingga kalau dia berwudu maka tidak kena anggota wudunya yang ada di jari tersebut, sehingga wudunya tidak sah. Maka termasuk hal yang terpuji kemudian juga sunnah para nabi ya adalah memotong kuku. Kemudian yang berikutnya adalah mencabut bulu ketiak. Nah, ini yang kita sampai, yaitu pembahasan tentang fitrah yang berikutnya adalah mencabut bulu ketiak. Nah, penulis mengatakan natful ibti ay izalata sya'ri an-nabiti fihi fayusannu izalatu hadha sya'ri bin natfi awil halqi aw ghairihima lima fi izalatihi minan nadhafah wa qat'ir rawaihil karihati allati tatajamma'u ma'a wujudi hadha sya'ri fahadha huwa dinuna al-hanif amarana bihadhihi al-khisal lima fiha minat tajammul wat tatahhur wan nadhafah wal yakunal muslimu ala ahsani halin mutaba'idan an taqlidil kuffar wal juhal muftakhiran bidinihi muti'an li rabbih muttabi'an li sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Penulis mengatakan sunnah fitrah yang berikutnya yang keenam adalah mencabut bulu ketiak. Mencabut bulu ketiak. Maksudnya adalah membuang bulu yang tumbuh di ketiak. Ya, ada dua ya. Disunnahkan untuk menghilangkan bulu ini dengan mencabutnya kah? Kalau misalnya kuat ya tidak sakit maka disilahkan dengan mencabutnya. Atau mencukurnya dengan alat cukur atau selain keduanya. Ya, selain keduanya. Kemudian Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan ya di Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnu Hajjaj,
Beliau mengatakan wal afdal fihin natfu in qawi alaihi wa yusalu aidan bil halqi. Beliau mengatakan, dan yang paling afdalnya tentang mencabut bulu ketiak ini adalah dengan dicabut, ya. Jadi kalau kita punya alat atau dengan jari kita bisa mencabut, bukan digunting ya. Afdalnya kata beliau adalah an-natfu. Sesuai dengan redaksi hadis, Rasul mengatakan dengan natfu. Natfu maknanya adalah mencabut, bukan qas. Qas maknanya adalah menggunting. Rasul mengatakan dengan natfu artinya adalah dicabut. Beliau mengatakan, Al-Imam An-Nawawi, afdalnya adalah dengan dicabut bulu ketiak tadi. In qawiya alaihi, jika dia kuat, jika dia tidak merasakan sakit. Mungkin sebagian orang ketika dicabut sakit. Kalau bahasa Banjarnya bisa tumbuh bisul. Nah, itu maka jangan seperti itu, malah menyakiti diri. Kalau dia kuat dan tidak menyakitkan, tidak membahayakan, maka afdalnya adalah dengan dicabut bulu ketiaknya. Dan bisa juga dilakukan dengan al-halq. Halaq dengan dicukur dengan alatnya. Ada alat pencukur ya. Dengan zaman sekarang subhanallah sangat banyak yang macam-macam, bisa dengan gunting, bisa dengan alat ya dan seterusnya. Maka kalau seandainya dia mampu untuk mencabut maka itu afdalnya, tetapi kalau dia tidak mampu, sakit, membahayakan, maka boleh dengan mencukur dengan gunting atau dengan alat. Kemudian penulis mengatakan, kenapa mencabut bulu ketiak ini dianjurkan untuk dipotong atau dihilangkan? Dari dua maslahat. Ya, yang pertama, karena dalam menghilangkannya terkandung kebersihan dan melenyapkan bau tak sedap yang menumpuk bersamaan dengan keberadaan bulu ini. Nah, jadi dari sisi maslahat dunia, seseorang yang memperhatikan masalah ini, yaitu dia menghilangkan bulu ketiaknya, maka tentu akan bersih. Ya. Tentu dia bercanda dengan istrinya, dengan anaknya, ya. Tentu ini akan dipuji, ya. Tidak dihinakan. Bayangkan misalnya bulu ketiaknya lebat, kemudian bau. Wibawa dia sebagai seorang suami mungkin akan direndahkan oleh istrinya. Kenapa? Karena tidak menjaga kebersihan. Maka dari sisi maslahat itu menjaga kebersihan, kemudian menghilangkan bau yang menempel pada bulu. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa setiap ada bulu yang tumbuh di badan manusia itu mempunyai konsekuensi memiliki bau, apalagi bulu ketiak karena dia ditempel oleh lengan, dia letaknya tertutup sehingga tatkala berkeringat maka akan menimbulkan bau. Nah, maka ini termasuk hal yang dipuji dalam syariat dari sisi maslahat agama karena Allah Subhanahu wa taala Maha Indah dan menyukai keindahan. Kita tidak tidak memanjangkan bulu ketiak kita apalagi kita memakai misalnya pengharum ya, deodoran dan seterusnya untuk menjaga bau dari ketiak kita. Maka ini adalah termasuk hal yang diperintahkan dari sisi syariat. Dari sisi maslahat dunia adalah kebersihan, keindahan ya. Kemudian menjaga wibawa seorang suami ya dan seterusnya. Kemudian kalau dari sisi akhirat sangat banyak. Nanti penulis akan menyebutkan maslahat dari sisi akhirat. Kemudian penulis mengatakan, inilah agama kita yang lurus, dinunal hanif. Inilah agama kita ya yang lurus, yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sifat-sifat ini, yaitu memperhatikan masalah fitrah-fitrah ini. Inilah ajaran agama kita. Agama kita itu bukan cuma di tempat ibadah saja, tidak. Agama kita dilakukan bukan hanya di tempat ibadah saja. Di luar tempat ibadah pun kita menggunakan agama kita. Termasuk diantaranya adalah membersihkan tubuh kita sendiri. Agama kita menyuruh kita untuk memperhatikan tubuh kita sendiri. Jangan sampai ketika kita berkumpul dengan keluarga, dengan masyarakat, dengan jamaah sholat, ternyata kita tidak memperhatikan bau-bauan. Baju bau, bulu ketiak bau, dan seterusnya. Nah, maka inilah agama kita yang lurus, yang sejalan dengan fitrah manusia, yang sejalan dengan akal manusia, yang sejalan dengan tabiat manusia. Penulis meneruskan, yang memerintahkan untuk berpegang teguh dengan sifat-sifat tersebut adalah agama kita yang lurus, agama Islam. Bayangkan, dalam masalah perkara bulu ketiak saja,
ada tata caranya, ada adabnya, apalagi perkara-perkara yang besar. Penulis mengatakan, karena di dalam memotong atau menghilangkan bulu ketiak terkandung satu keindahan, tentu akan semakin indah ya, terlebih dia adalah sebagai seorang suami yang senantiasa berinteraksi dengan istrinya. Kemudian terkandung keindahan, kebersihan dan kesucian agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan yang paling bagus. Nah, jadi agama kita itu memperhatikan agar seorang muslim itu dalam keadaan penampilan yang sempurna, yang terbaik. Bukan hanya masalah ibadah saja. Yang berada di dalam masjid, bukan itu saja. Tetapi dalam hal penampilan pun kita diperintahkan agar kita menjaga penampilan kita sendiri. Agar seorang muslim senantiasa dalam keadaan yang paling bagus, jauh dari taklid. Taklid itu mengikut. Jauh dari mengikut kepada orang-orang kafir dan orang-orang jahil atau orang bodoh. Nah, kenapa demikian? Ya, karena di antara kesalahan sebagian kaum muslimin adalah karena mereka mengikuti orang-orang kafir. Entah mereka mengikuti para penyanyi orang-orang kafir ya, K-pop misalnya, dan seterusnya, yang mana penampilan mereka jauh dari Islam. Laki-laki memakai anting, perempuannya, penyanyi di antara mereka memakai kuku yang panjang, kemudian dibikin aksesoris, dicat dengan sedemikian rupa, sehingga tatkala idola mereka seperti itu maka diikuti. Ini kan taklid kepada orang-orang kafir. Dan tentu kita sudah mengetahui bahwa orang-orang muslim diharamkan untuk tasyabbuh atau mengikuti orang-orang kafir. Termasuk di dalamnya adalah dari sisi penampilan ya. Memakai simbol-simbol terlarang ya. Tadi seperti memakai anting bagi laki-laki hukumnya haram. Memanjangkan kuku ya, membuka aurat, masya Allah, subhanallah ya. Itu adalah kebiasaan orang-orang kafir, tidak memperhatikan masalah aurat ya. Maka ini yang kita ikuti, subhanallah, masya Allah ya. Maka ini sangat jauh dari ajaran Islam. Jadi ketika seorang muslim itu memperhatikan masalah fitrah ini, maka sama dengan dia menjauhkan dirinya dari mengikuti orang-orang kafir. Orang kafir itu ya, mereka memanjangkan kumis mereka ya, memangkas jenggot mereka. Terkadang mereka berjenggot bukan karena faktor agama mereka, tetapi karena tren dengan dimodif sedemikian rupa ya. Kalau kita berjenggot bukan karena tren, tetapi karena apa? Mengamalkan perintah Rasulullah SAW. Kemudian ini dari sisi maslahat akhirat atau maslahat agama, bahwa seseorang yang memperhatikan masalah sunnah fitrah ini, dia adalah dalam keadaan yang paling bagus. Kemudian dia tidak tasyabbuh kepada orang-orang kafir, kemudian bangga dengan agamanya. Kenapa kita mencukur bulu kemaluan, kemudian memotong kuku? Karena kita bangga dengan agama kita. Agama kita yang menyuruh demikian. Agama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan agama kita sendiri. Bukan kita mengikuti agama orang lain, mengikuti kebiasaan orang kafir, bukan. Karena kita bangga terhadap agama Islam ini. Kemudian serta mentaati Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad langsung memerintahkan kita. Maka dari sisi masalah agama, kita memperhatikan masalah sunnah fitrah ini. Kita menggunting kuku, kita memendekkan kumis, membiarkan jenggot. Kenapa? Karena kita mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, bukan karena simbol kita, enggak. Terkadang ada sebagian orang mengatakan jenggot itu cuma simbol. Cuma simbol membedakan mereka dengan orang lain, dengan kelompok lain, bukan. Kita berjenggot karena banyak hadisnya. Kita berjenggot karena para sahabat berjenggot, imam empat mazhab berjenggot, semuanya berjenggot. Maka jangan sampai menuduh dengan demikian, mengatakan orang yang memanjangkan jenggot karena simbol, membedakan mereka dengan kelompok lain, bukan. Hadisnya jelas, para ulama kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis jelas menjelaskan tentang masalah jenggot.
Maka ini adalah tuduhan yang sangat keji ya. Tatkala seseorang yang berjenggot, yang mengamalkan perintah Rasulnya dikatakan sebagai agar dia terlihat berbeda, agar simbol membedakan dia dengan orang lain, bukan. Seseorang yang berjenggot mutlak karena perintah Allah Subhanahu wa taala, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, wa yudhafu ila hadhil khisalil khamsi as-siwaku wastinsyaqul ma' wal matmadah wa ghaslul barajim wa hiyal uqadul lati fi dhuhuril asabi yatajamma'u fiha al-waskhu wal istinja wa dhalika li hadithi Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ashrun minal fitrah qas asy-syarib wa ifa'il lihyah was-siwaki wastinsyaqil ma' wa qassil adfar wa ghaslil barajim wa nadfil ibti wa halqil anah wa intiqasil ma' ya'ni al-istinja. Qala Mus'ab bin Syaibah ahadu ruwatil hadits wa nasitul ashirah illa an takunal madmadah, rawahu Muslim. Penulis mengatakan, dan ditambah kepada 5 sifat ini, yaitu sifat sunnah fitrah. Maka di sini penulis mengatakan sunnah fitrah ada 10 ya, ada 10. Sekalipun itu bukan pembatasan, tetapi penulis mengatakan sesuai dengan hadis Nabi SAW bahwa secara garis besar sunnah fitrah ada 10. Penulis mengatakan dan ditambahkan kepada 5 sifat fitrah ini, yaitu 1 bersiwak, 2 menghirup air dengan hidung untuk membersihkannya. Jadi ini nanti dibahas di bab wudu ya, termasuk fitrah manusia adalah dia membersihkan hidungnya, caranya dengan menghirup air ke dalam hidung kemudian mengeluarkannya. Kemudian berkumur ya, termasuk sunnah fitrah. Terlebih ketika dia ingin sholat ya, maka dia berwudu dulu dengan berkumur, atau dia setelah makan juga dengan berkumur. Kemudian membasuh ruas jari-jari tangan, yaitu lingkaran yang berada pada punggung jari jemari di mana biasanya kotoran berkumpul padanya. Jadi ini termasuk bagian dari fitrah juga adalah kita membersihkan lingkaran atau apa ini namanya lipatan-lipatan yang ada di punggung jari. Karena ini bisa ngumpul kotoran di sini. Masya Allah. Dalam hal perkara kebersihan yang kecil ini saja Islam memperhatikan. Apalagi perkara yang besar. Maka ini termasuk fitrah manusia. Kemudian yang berikutnya adalah beristinja, yaitu membersihkan najis tatkala dia buang air besar atau buang air kecil. Ini berdasarkan dengan hadis Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 10 perkara termasuk fitrah: memotong kumis, membiarkan jenggot, bersiwak, menghirup air ke dalam hidung atau istinsyak, memotong kuku, mencuci ruas jari, yaitu ini lipatan-lipatan yang ada di punggung jari, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja atau membersihkan 2 jalan dengan air setelah buang hajat. Kemudian salah satu rawi dari hadis ini mengatakan, yaitu Mus'ab bin Syaibah mengatakan, saya lupa yang ke-10, jika tidak salah dia adalah berkumur. Maka di sini disebutkan ada 10 sunnah fitrah ya, 10 sunnah fitrah. Yang pertama adalah memotong kumis, yang kedua membiarkan jenggot tumbuh, yang ketiga bersiwak, yang keempat menghirup air ke dalam hidung, yang kelima memotong kuku, yang keenam mencuci ruas jari, yang keberapa? Yang ke-7 adalah mencabut bulu ketiak, yang ke-8 mencukur bulu kemaluan, yang ke-9 adalah istinja, yang ke-10 adalah berkumur. Nah, ini adalah sunnah-sunnah fitrah yang sebenarnya ini adalah kebiasaan kita sehari-hari. Kita memperhatikan masalah kumis ya. Kemudian kita masalah siwak kita perhatikan dan seterusnya. Maka ini adalah termasuk ibadah yang ringan ya, tatkala kita menjaga sunnah-sunnah fitrah ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita agar kita beribadah kepada Allah? Namun, tidaklah kita bisa beribadah
24 jam di dalam masjid. Kita tidak selamanya beribadah di dalam masjid terus. Kita tidak selamanya sholat terus, membaca Al-Quran terus, tidak selamanya. Nah, maka termasuk ibadah adalah menjaga sunnah-sunnah fitrah ini. Bayangkan kalau seandainya kita sholat 24 jam, maka kita nggak sanggup. Maka bisa beraneka ragam ibadah tersebut kita lakukan. Bukan hanya sholat, bukan hanya membaca Al-Quran, bukan hanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaga sunnah-sunnah fitrah ini pun juga termasuk bagian dari ibadah. Maka itulah yang dinamakan dengan mengamalkan tugas kita sebagai seorang hamba, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya adalah menjaga sunnah-sunnah fitrah ini. Tayyib, kita masuk di bab yang kelima, yaitu tentang babul wudu. Permasalahan masalah wudu. Al-babul khamis fil wudu'i wa fihi masail. Bab yang kelima adalah wudu, dan bab ini terdiri dari beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama adalah ta'rifuhu wa hukmuh. Definisi atau arti dan hukum berwudu. Qala al-muallif, al-wudu'u lughatan mushtaqqun minal wada'ah wahiyal hasanu wahiyal husnu wan nadhafah. Wa syar'an isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah wahiyal wajhu wal badanu wal ra'su wal rijlani ala sifatin makhsusah fi syar'i ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala. Wa hukmuhu annahu wajibun alal muhdits idza arada as-shalah wa ma fi hukmiha kattawafi wa masil mushaf. Penulis mengatakan bagian pertama adalah definisi dan hukum wudu. Secara bahasa, wudu artinya diambil dari akar kata al-wada'ah. Jadi wudu secara bahasa, secara harfiah, itu diambil dari akar kata wada'ah, yang artinya adalah keindahan dan kebersihan. Keindahan dan kebersihan. Ini secara bahasa. Wudu, akar katanya adalah wada'ah. Wada'ah artinya adalah kebersihan dan keindahan. Kenapa wudu itu diambil dari kata wada'ah? Kenapa dia dinamakan dengan demikian? Syekh Abdullah Al-Fauzan di kitab beliau Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram mengatakan, Sumyal wudu bidzalika litahsinihi fa'ilahu fid dunya wal akhirah. Fa fid dunya bi izalatil awsakh wal aqdar wa fil akhirah bin nuril ladzi yuhsalu minhu kama fi qouli sallallahu alaihi wasallam tud'auna yaumal qiyamah ghurran muhajjalina min atharil wudu. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Jadi kenapa dia dinamakan dengan wudu? Dan wudu itu diambil dari akar kata wada'ah. Dinamakan demikian karena orang yang berwudu, karena wudu itu memperindah pelakunya. Karena wudu itu adalah memperindah pelakunya di dunia dan di akhirat. Kalau di dunia, maka wudu akan menghilangkan kotoran-kotoran. Entah kotoran yang ada di mulutnya, yang ada di wajahnya, yang ada di tangannya, ataupun yang ada di kakinya. Sedangkan di akhirat, maka wudu akan membuat orang yang berwudu di akhirat kelak memiliki cahaya. Memiliki cahaya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kalian akan dipanggil pada hari kiamat ghurran muhajjalin. Ghurran, wajahnya bercahaya, muhajjalin, kaki dan tangannya juga bercahaya. Kenapa? Min atharil wudu. Karena bekas wudu. Jadi seseorang yang berwudu akan memiliki dua keindahan. Keindahan yang pertama di dunia, yaitu akan membersihkan kotoran-kotoran yang menempel di wajahnya kah, di tangannya kah, ataupun di kakinya. Adapun keindahan di hari kiamat, maka anggota-anggota wudu tersebut akan bercahaya, akan bersinar. Inilah yang membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat yang lainnya. Sehingga Nabi kenal ini adalah umat Nabi Muhammad dari apa? Dari cahaya wudu yang mereka kerjakan di dunia. Kemudian kita teruskan. Penulis mengatakan,
bahwa tadi wudu secara bahasa adalah diambil dari akar kata wadha'ah yang artinya keindahan dan kebersihan. Adapun secara syariat yang akan kita bahas, maka wudu di sini adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, yaitu 1 wajah, 2 kedua tangan, 3 kepala, dan 4 adalah kedua kaki dengan cara tertentu dalam syariat. Jadi membersihkannya dengan cara tertentu, bukan sembarang kita. Dalam rangka apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa simpulkan bahwa wudu termasuk bagian dari ibadah. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah orang yang melazimkan wudu. Kenapa? Karena wudu ada termasuk bagian dari ibadah. Kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berwudu, batal wudu? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, dan berzikir dianjurkan dalam keadaan wudu atau bersuci. Nah, jadi ini adalah wudu secara syar'i. Makna syar'i adalah menggunakan air pada 4 anggota wudu. 1 adalah wajah, 2 adalah kedua tangan, yang ketiga adalah kepala, yang keempat adalah kedua kaki. Dengan cara tertentu dalam syariat dan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan ketika seorang muslim dia misalnya berwudu 5 kali sehari, karena kan sholat fardu 5 kali sehari. Maka ketika dia berwudu, maka sama dengan dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika dia salat sunnah berwudu, ketika ingin membaca Al-Qur'an berwudu lagi, sebelum tidur dia berwudu lagi, maka akan banyak ibadah yang dia isi ketika dia berwudu. Ya, makanya banyak sekali di sini tidak disebutkan oleh penulis keutamaan dari berwudu. Ya. Kita teruskan dulu, nanti kita akan sebutkan keutamaan berwudu. Kemudian hukumnya adalah wajib atas orang-orang yang berhadas, yaitu orang yang tidak berwudu, bila dia ingin sholat. Maka ketika dia ingin sholat sunnah atau sholat wajib, maka wajib berwudu agar sholatnya bisa diterima. Dan apa yang sehukum dengan sholat, seperti tawaf, maka wajib berwudu. Dan menyentuh mushaf Al-Quran, maka wajib berwudu. Jadi wajibnya ini di kondisi tertentu yang wajib pula, seperti dia ingin sholat atau ingin tawaf, ataupun ketika dia ingin membaca Al-Quran, ingin memegangnya, maka wajib dia berwudu. Nah, kemudian dari sisi bahasa, wudu itu wawunya dhammah. Wudu wawunya dhammah. Nah, kalau wudu wawunya dhammah, itu maknanya adalah perbuatannya, perbuatan membasuhnya. Tapi kalau wawunya fathah, wadu, maka itu maknanya adalah airnya. Contoh, saya berwudu dengan air wudu. Maka saya berwudu, bahasa Arabnya adalah wudu, namun air wudu bahasa Arabnya adalah wadu. Jadi kalau wudu itu adalah perbuatannya, tapi kalau wadu, wawunya fathah, itu adalah airnya. Sama halnya dengan sahur dan suhur. Terkadang orang tidak bisa membedakan antara sahur dan suhur. Kalau suhur adalah perbuatannya, perbuatan makan sahur. Tapi kalau sinnya fathah, sahur itu maknanya adalah makanannya, nasinya, atau lauknya. Jadi kalau suhur itu adalah perbuatannya, memakannya. Tapi kalau sahur itu adalah makanannya. Maka bedakan antara perbuatan dan makanan. Kalau perbuatannya suhur, kalau makanannya sahur. Kalau wudu itu perbuatannya, kalau wadu itu adalah airnya. Maka fatal ketika kita salah membaca. Suhur dibaca sahur, wadu dibaca wudu, maka maknanya berbeda. Nah, kemudian di sini penulis tidak menyebutkan keutamaan dari berwudu. Sangat banyak, kita akan sebutkan sebagiannya. Keutamaan berwudu, baik entah ketika dia ingin sholat wajib ataupun berwudu untuk menjaga wudu saja, hanya sebatas untuk menjaga wudu saja. Maka keutamaan yang pertama adalah akan keluar dosa kecil bersamaan dengan mengalirnya air tetesan bekas wudu pada anggota tubuh. Jadi bisa disimpulkan bahwa dengan berwudu maka dosa kecil akan berguguran. Inilah yang membedakan antara dosa kecil dengan dosa besar. Kalau dosa kecil
tanpa bertaubat, dia mengamalkan ibadah-ibadah tertentu atau dia mengamalkan kebaikan-kebaikan, maka akan terhapuskan. Berbeda dengan dosa besar, wajib dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa kecil dengan beristighfar bisa terampuni. Dengan berwudu bisa akan terhilangkan. Apalagi ditambah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara keutamaan yang paling besar dari berwudu adalah dia menggugurkan dosa-dosa kecil. Ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawaddaa al-'abdul muslim awil mu'min fa ghassala wajhah kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha ma'a qatril ma aw ma'a akhiri qatril ma." Faidha ghasala yadayhi kharajat min yadayhi kullu khati'atin kana batashatha yadahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' faidha ghasala rijlaihi kharajat kullu khati'atin mashatha rijlahu ma'al ma' aw ma'a akhiri qatril ma' hatta yakhruja naqiyan minadz dzunub. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika seorang hamba muslim atau mukmin berwudu kemudian dia mencuci wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya seluruh dosa karena penglihatan kedua matanya bersamaan dengan air atau akhir tetesan air tersebut. Maka ketika kita membasuh wajah, maka dosa mata akan hilang. Tapi ingat, ini dosa kecil ya. Maka ketika dia susah untuk menjaga mata ya, maka senantiasalah dia berwudu agar apa? Bisa menghilangkan dosa-dosa tersebut. Maka memang terkadang ya ada sebagian orang yang diberikan ujian, diberikan bala, susah untuk menahan pandangan matanya. Tobat kembali lagi, tobat kembali lagi. Ada memang orang-orang seperti itu, susah untuk ghaddul basar, menjaga pandangannya. Nah, maka di antara amalan yang bisa menggugurkan dosa dari mata adalah dengan berwudu. Dengan berwudu. Kemudian, jika dia mencuci kedua tangannya, keluarlah dari kedua tangannya setiap dosa yang dilakukan tangannya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir tersebut. Maka ketika tangannya melakukan dosa kecil ya, maka akan hilanglah dosa-dosa yang ditimbulkannya karena dia berwudu. Jika dia mencuci kedua tangannya, jika dia mencuci kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang dilakukan oleh langkah kakinya bersamaan dengan air atau tetesan air terakhir tersebut. Hingga dia keluar, maksudnya selesai berwudu dalam keadaan bersih dari dosa. Karena secara garis besar, dosa itu ditimbulkan dari mata, dari tangan, dari kaki, ya, dari telinga, ya. Ketika dia berwudu, otomatis dia akan membersihkan anggota badan tersebut, maka akan menghilangkan dosa-dosa yang ditimbulkan oleh anggota badan tersebut. Ini yang pertama, bahwa berwudu adalah menghilangkan dosa-dosa kecil dari anggota badan tersebut. Kemudian keutamaan yang kedua adalah orang yang senantiasa menjaga wudu, salah satu tanda kesempurnaan iman. Nah, ini penting ya, karena bisa kita katakan orang yang senantiasa menjaga wudu itu sulit ya. Sulit, kita katakan sulit. Setiap dia batal berwudu, ini termasuk sesuatu yang sulit. Makanya di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, dia senantiasa menjaga wudu. Ini sebagaimana sebuah hadis ya, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Albani dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW bersabda, "Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min." Kata Rasulullah SAW, dan tidaklah menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Ini menunjukkan tanda kesempurnaan iman dia. Kemudian di antara keutamaannya juga adalah meninggikan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi berwudu itu termasuk amalan yang meninggikan derajat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala, sekalipun dia seorang pembantu ya, sekalipun dia seorang karyawan yang di mata manusia mungkin direndahkan. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan dia senantiasa berwudu, maka itu
termasuk hal yang meninggikan derajatnya. Ya. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihil khataya wa yarfa'u bihid darajat?" Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu alal makarih wa kathratul khata ilal masajid wa intidharus shalah ba'da shalah fadzalikumur ribat. Kata Rasulullah SAW di hadapan para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan pada hal-hal yang dengannya Allah hapus dosa-dosa kalian dan mengangkat derajat kalian. Kemudian otomatis para sahabat pasti ingin semangat ketika Rasulullah menawarkan perkara akhirat, perkara agama. Tentu wahai Rasulullah, kata para sahabat. Maka Rasul bersabda, menyempurnakan wudu pada saat kondisi yang sulit. Contoh misalnya ketika di musim dingin atau cuaca dingin. Terkadang ketika ingin berwudu cepat-cepat. Terkadang berwudu cuma sekali-sekali. Nah, ketika kita dalam kondisi sulit tersebut, kita berwudunya, menyempurnakan wudunya, menyempurnakan sunnah-sunnahnya, maka ini adalah hal yang menggugurkan dosa dan meninggikan derajat. Jadi, berwudu ketika dalam kondisi sulit. Kemudian memperbanyak jalan menuju masjid, ya. Ketika dia sholat azan, maka dia ke masjid. Langkah-langkahnya maka itu termasuk yang meninggikan derajatnya. Kemudian memperbanyak jalan menuju masjid, menunggu sholat setelah sholat, seperti dia maghrib diisi dengan kajian sampai isya, atau setelah subuh sampai menunggu waktu isyraq. Maka ini termasuk menghapuskan dosa dan meninggikan derajat. Kemudian Rasul mengatakan itu adalah ribat, yaitu bagaikan berjaga di perbatasan dalam perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana pahalanya banyak. Jadi orang yang berwudu dalam kondisi sulit, yaitu dia memaksimalkan wudunya, menyempurnakan wudunya dalam kondisi sulit, kemudian dia banyak melangkahkan kakinya menuju masjid, kemudian dia menunggu sholat setelah sholat, maka ini termasuk sesuatu yang memperbanyak pahala. Di samping itu menggugurkan dosa, di samping itu adalah meninggikan derajat, kemudian juga memperbanyak pahala. Kemudian di antara keutamaan berwudu juga adalah bekas air wudu pada anggota tubuh yang menempel itu menjadi tanda yang bercahaya pada hari kiamat. Dan itu adalah sebagai tanda umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kita ketahui bahwa di hari kiamat semua umat manusia dari zaman Nabi Adam sampai umat Nabi Muhammad terakhir ini semua akan dikumpulkan di padang mahsyar, tanah yang lapang, yang tidak ada bangunan, yang tidak ada pohon, yang gersang, yang matahari itu sangat dekat dengan manusia tersebut, sehingga antara umat Nabi Muhammad dengan umat yang lain bercampur. Nah, bagaimana Rasulullah SAW mengetahui ini adalah umatnya? Maka dengan tanda yang dulunya umat Nabi Muhammad berwudu di dunia, sehingga tanda tersebut akan bercahaya di hari kiamat. Ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW ketika para sahabatnya bertanya, bagaimana engkau mengetahui umat ini adalah umatmu? Maka Rasulullah SAW menjawab, ara'aita law kana li rajulin khailun ghurrun muhajjalatun fi khailin duhmin buhmin ala ya'rifu khailah? Qalu bala ya Rasulullah. Qala fa innahum ya'tuna yaumal qiyamah ghurran muhajjalin minal wudu. Kata Rasulullah SAW ketika ditanya para sahabatnya, wahai Rasulullah SAW, bagaimana engkau mengetahui orang yang datang setelahmu bahwa dia adalah umatmu? Karena Rasul tidak mengetahui kita, ya. Rasul tidak mengetahui kita. Maka Rasul menjawab, bagaimana pendapatmu jika seseorang memiliki kuda yang putih pada bagian depan kepala dan putih juga pada kaki-kakinya, berada di sekumpulan kuda yang hitam legam, tidakkah dia bisa mengenali kudanya? Jadi Rasul memberikan permisalan agar mudah dipahami oleh para sahabatnya. Ketika para sahabatnya bertanya, bagaimana engkau bisa mengetahui umatmu yang datang setelahmu? Kemudian Rasul memberikan perumpamaan, pendapatmu bagaimana ketika ada seseorang memiliki kuda, tapi kuda ini memiliki tanda putih di dahinya, tanda putih di kaki dan tangannya.
di antara kuda-kuda yang semuanya legam hitam legam, pasti bisa dikenali. Maka Rasul meneruskan, para sahabat mengatakan ketika diberikan pertanyaan oleh Rasulullah, wahai Rasulullah, tentu bisa dikenali ketika ada kuda yang dahinya putih, kemudian juga tangan dan kakinya putih di antara kuda-kuda yang hitam legam, pasti bisa dikenali. Maka Rasul mengatakan, sesungguhnya mereka, yaitu umatku, akan datang pada hari kiamat dalam keadaan putih atau bersinar pada bagian wajahnya, dan juga bersinar pada tangan dan kakinya. Kenapa? Karena wudu. Nah, jadi inilah yang membedakan antara umat Nabi Muhammad SAW dengan umat yang lainnya, bahwa nanti di hari kiamat Rasulullah SAW bisa meminandui, bahasa Banjarnya, bisa mengenali umat-umatnya dari bekas wudu, yang mana mereka senantiasa berwudu sehingga akan bercahaya di hari kiamat. Kemudian di antara keutamaan berwudu juga adalah termasuk solusi atau cara bagi orang yang kena waswas, ya, atau orang yang suka diganggu oleh syaitan, diganggu oleh jin, ya. Maka berwudu dengan menghirup air dan mengeluarkannya 3 kali setelah bangun tidur bisa mengusir syaitan yang mendekam dalam rongga hidung. Jadi tatkala kita bangun maka berwudu, sekalipun kita bukan ingin sholat. Contoh misalnya kita bangun, ya, misalnya kita tidur jam 1, bangun jam 2, kan masih lama asar. Maka setelah bangun langsung berwudu. Dengan apa? Dengan memasukkan air ke dalam hidung. Kenapa? Karena syaitan bisa bermalam di dalam rongga tersebut, sehingga akan mengusir syaitan yang ada di dalam rongga tersebut. Ini sebagaimana sebuah hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza staiqadha arahu ahadukum min manamihi fatawaddaa falyastanthir thalathan fa inna syaitan yabitu ala khayshumih." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya kemudian berwudu, hendaknya mengeluarkan air dari hidung sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena syaitan bermalam di rongga hidungnya. Jadi ini menunjukkan bahwa syaitan itu memiliki kekuasaan terhadap manusia. Dia sanggup untuk berada di dalam rongga hidung manusia. Dan juga ada hadis yang lain bahwa syaitan itu mengalir sebagaimana aliran darah di tubuh manusia. Dia sanggup untuk menguasai manusia, untuk membisikkan was-wasnya, untuk membuat orang terjerumus, ya, ke dalam kesesatan, ke dalam dosa-dosa yang lainnya, dan seterusnya. Maka termasuk hal yang dapat mengusir keberadaan syaitan di tubuh kita, di dalam hidung kita, setelah bangun tidur maka berwudu dengan memasukkan air ke dalam hidung 3 kali. Kemudian kita teruskan, di antara keutamaan berwudu juga adalah barang siapa yang berwudu secara sempurna, maksudnya adalah dia memperhatikan adab-adabnya, sunnah-sunnahnya, kemudian sholat 2 rakaat secara khusyuk, maka diampuni dosanya dan dia akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk amalan penduduk surga, sebagaimana Bilal bin Rabah, salah seorang muadzin Rasulullah SAW, sahabat yang paling utama, bahwa kebiasaan beliau setelah beliau berwudu kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, sehingga dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, saya mendengar suara sendalmu, suara terompahmu di surga. Maka Rasul bertanya, amalan apa yang kamu kerjakan? Maka Bilal menjawab bahwa amalan beliau adalah simple, ya. Kelihatannya simple tapi susah untuk dilaksanakan. Yaitu ketika berwudu dengan sempurna, memperhatikan adatnya, sunnah-sunnahnya, kemudian sholat sunnah 2 rakaat dengan khusyuk. Inilah para ulama mengatakan dengan sholat sunnah wudu. Sholat sunnah wudu. Maka termasuk amalan penduduk surga adalah setelah dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia sholat dengan khusyuk. Ini sebagaimana sebuah hadis, ya, dari sahabat Humran Maula Utsman akhbarahu. Ini cukup panjang, kita baca. Anna Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu da'a biwadu'in. Nah, biwadu, ya, bukan wudu,
da'a biwudu'in fatawadda'a faghassala kaffaihi 3 marrat thumma madmada wastanthar thumma ghassala wajhah 3 marratin thumma ghassala yadah thumma ghassala yadahul yumna ilal mirfaq 3 marrat thumma ghassala yadahul yusra mithla dhalik thumma masaha ra'sahu thumma ghassala rijlahul yumna ilal ka'baini 3 marrat thumma ghassala al-yusra mithla dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man tawadda'a nahwa wudu'i hadha thumma qama faraka'a rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dari sahabat Humran maula Utsman bahwasanya dari Humran maula Utsman bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta diambilkan air wudu. Air wudu bahasa Arabnya adalah wadu ya, jangan sampai salah harokat. Minta diambilkan air wudu. Kemudian beliau berwudu, mencuci kedua telapak tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur dan menghirup serta mengeluarkan air dari hidung, kemudian mencuci wajahnya 3 kali, kemudian mencuci tangan kanan hingga siku 3 kali, kemudian mencuci tangan kiri hingga siku 3 kali. Seperti itu, kemudian mengusap kepala, kemudian mencuci telapak kaki hingga mata kaki 3 kali. Kemudian mencuci telapak kaki kiri seperti itu 3 kali. Kemudian Utsman bin Affan mengatakan, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wudu saya ini. Nah, jadi, inilah cara kita untuk mengetahui wudunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari praktek para sahabat, dari penglihatan para sahabat. Bagaimana kita ingin sholat seperti sholat Nabi, maka caranya dengan entah dari sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bagaimana para sahabat mempraktekkan sholat tersebut. Ya, maka ada hadisnya, ada kitabnya. Ini jelas bagaimana kita bisa sholat dengan benar sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitabnya banyak ya, hadisnya banyak, tinggal kita yang membaca mau atau tidak. Kenapa ini saya tekankan? Karena sholat itu adalah amalan yang 5 kali wajib dilakukan dalam sehari. Jangan sampai tidak tahu rukunnya, tidak tahu syaratnya, karena pasti dia akan sholat terus. Sebagaimana sholat, wudhu pun demikian. Maka minimal dia punya kitab sholat sebagaimana Nabi, sifat wudhu Nabi. Minimal dia punya buku yang dia bisa baca, karena ini adalah amalan harian. Amalan harian yang pasti dan wajib dia lakukan 5 kali sehari minimalnya. Kemudian kata Utsman bin Affan, setelah beliau mempraktekkan wudunya Nabi, maka Utsman bin Affan mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu seperti wuduku ini, kemudian bangkit salat 2 rakaat dengan khusyuk, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dan juga hadis yang lain, hadis dari sahabat Uqbah bin Amir, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ma min muslimin yatawaddau fayusinu wudu'ahu thumma yaqumu fayusalli rak'ataini muqbilun alaihima biqalbihi wa wajhihi illa wajabat lahul jannah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang muslim berwudu, kemudian menyempurnakan wudunya, kemudian bangkit melakukan salat 2 rakaat, menghadapkan wajah dan hatinya kepada Allah, kecuali wajib baginya surga. Maka ini termasuk amalan penduduk surga, yaitu ketika dia berwudu dengan sempurna, kemudian dia iringi dengan salat sunnah wudu dengan khusyuk pula. Maka ini termasuk amalan apa? Penduduk surga. Tayyib, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya, masih hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Intinya adalah apa yang kita baca sekarang maka harus diamalkan ya, maka harus diamalkan. Karena ilmu itu buahnya amal ya, sebagaimana harta buahnya adalah zakat ya. Ketika dia memiliki harta yang sampai nisabnya, sampai haulnya, maka wajib dizakati. Sama halnya ketika dia memiliki ilmu agama, maka wajib diamalkan dan disebarkan. Maka
apa yang kita baca, semoga kita bisa mengamalkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan taufik sehingga kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Karena ilmu itu adalah bukan hafalan. Bukan apa yang kita pahami, kita ketahui, bukan. Ilmu itu adalah apa yang kita amalkan. Ilmu itu adalah apa yang kita amalkan sehingga bisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk diri kita sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Salah khilaf semoga bisa dimaafkan. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.